game dari internet, dari YouTube sih lebih tepatnya. Soalnya siapa juga yang mau baca website? Baca. 2016 men, udah gak zaman baca tulisan. Jadi gue mulai belajar gambar pixel art pakai Photoshop. Kenapa pixel art? Soalnya menurut gue pixel art itu kawaii desu banget gitu. Grafiknya kayak game zaman Soekarno. Bacot. Terus buat coding gamenya gue pakai aplikasi Game Maker Studio. Dan gue beli aplikasi ini di Steam. Harganya mahal banget. Gue literally bayar pakai duit Imlek gue. Dan di aplikasi ini, lu bisa bikin game tanpa harus belajar nge-coding. Tapi, ada kata tapi segede matahari nih. Kalau lu nggak pakai codingnya, itu tuh lu cuma bisa bikin game-game simple kayak Pong atau enggak Flappy Bird paling. Dan gue nggak mau bikin Pong atau Flappy Bird. Jadi gue belajar coding juga. Dari YouTube juga. Dan waktu itu tuh, gue masih nggak ngerti apa-apa soal coding. Jadi benar-benar belajar dari awal ya. Dan ternyata berguna juga. Soalnya ujung-ujungnya gue masuk kuliah, ada pelajaran codingnya. Dan skill coding yang gue pelajarin pas gue belajar bikin game ini, itu tuh berguna banget pas gue kuliah. Terus selain itu juga, gue gabung ke komunitas game developer Indonesia dan luar negeri di Facebook. 2016 masih pakai Facebook. Jadi, gue belajar coding dan desain game semua dari YouTube. Dan lu tahu apa game pertama yang gue bikin? Gue bikin game miara ikan. Karena gue hobi sama ikan hias. Gamenya tuh mirip kayak Insane Aquarium gitu. Jadi kita beli ikan, terus ikannya kita kasih makan, habis itu ikannya berak duit. Terus duitnya kita pakai buat beli ikan lagi. Terus ikannya kita kasih makan, habis itu ikannya berak duit. Terus duitnya kita pakai buat beli ikan lagi. Dan lu inget kan di video gue yang tentang sekolah itu, gue pernah bilang kalau gue udah pernah bikin animasi, gue udah pernah ikut lomba bikin game. Dan lu mau tau gak nih, dari rumus MTK yang diajarin pas gue SMK, mana yang berguna pas gue magang atau ikut lomba? Nih gue kasih tau, nggak ada. Nah, sebenarnya dipakai dikit sih, tapi dari segala jenis MTK yang lu diajarin pas di sekolah, cuman ada 2 jenis matematika doang yang lu harus tahu. Dan ini pun nggak harus ngapalin rumus apapun, sama sekali. Cuma aljabar, karena lu harus pakai beginian buat bikin variabel, dan koordinat. Dah, itu aja. Ini tuh sebenarnya lu juga nggak harus tahu sih, lu cuman harus tahu kalau X itu horizontal dan Y itu vertikal. Dah, itu aja. Lu nggak harus ngitungin atau ngapal-ngapalin rumus-rumus gak jelas gitu. Dan kenapa tiba-tiba gue ngomong begini? Karena dulu tuh ya, pas bikin game, gue inget aja gitu, hal kayak gini tuh sering terjadi. Jadi, di programming, itu tuh ada yang namanya if statement. Tunggu. Jangan close dulu videonya. Gue jelasin sebentar doang kok. If statement, itu tuh salah satu bagian paling penting dalam bahasa coding. Dan bentuknya tuh kayak gini. Jika hal ini terjadi, maka program akan melakukan ini. Nah, iya, pokoknya bentuk dasarnya tuh kayak gitu. Kalau lu mau lebih jelas, contohnya tuh kayak gini nih. Jika lu makan